Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bu Fresh dan teman-teman sekalian. Saya Minarti Somole. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Materi yang akan saya presentasikan yaitu penulisan bentuk singkat, singkatan, dan akronim. Pengertian singkat atau singkatan. Singkatan dan akronim adalah dua hal yang sering ditemui dalam tataan bahasa Indonesia. Kedua hal ini terlihat mirip dan sama, tetapi sejatinya memiliki makna yang berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), singkatan berarti hasil menyingkat, memendekkan huruf atau gabungan huruf, biasanya untuk menyingkat nama orang, jabatan, sapaan, gelar, atau nama lembaga maupun satuan ukuran. Singkatan dapat dikatakan sebagai hasil dari kependekan atau ringkasan maupun gabungan huruf yang dalam pelafalannya dibaca per huruf. Misalnya, sekolah menengah atas, yang jika disingkat menjadi SMA. Singkatan juga dapat dikatakan sebagai hasil dari kependekan atau ringkasan huruf maupun gabungan huruf yang dalam pelafalannya dibaca per huruf. Misalnya, sekolah menengah atas yang disingkat menjadi SMA. Contoh lainnya adalah kata Negara Kesatuan Republik Indonesia disingkat menjadi NKRI, serta halaman disingkat menjadi HLM. Pengertian akronim. Akronim adalah kependekan dari gabungan huruf, suku kata, atau bagian lainnya yang ditulis dilafalkan sebagai kata wajar. Akronim biasanya dipakai untuk menyingkat nama atau kumpulan huruf agar lebih mudah diingat. Akronim juga sering digunakan dalam bahasa sehari-hari dan pergaulan, sebab akronim mempunyai fungsi sebagai media humor atau semboyan. Akronim sebagai media humor biasanya digunakan untuk mempererat hubungan sosial. Contohnya, HIMAPAL adalah akronim dari kata Himpunan Mahasiswa Paling Lama, atau akronim APIX dari kata Asosia Pedagangan Enceran. Akronim sebagai semboyan lumrah yang dipakai oleh pemerintah kota dan desa untuk menyingkat moto hidup wilayah mereka. Dalam pengucapan akronim, kata yang disebutkan memiliki makna yang sebenarnya, sedangkan singkatan tidak. Misalnya, semboyan kota Jombang adalah Berima yang bermakna bersih, indah, dan aman. Selain itu, semboyan Klaten bersinar yang berarti bersih, sehat, indah, nyaman, aman, dan rapi. Singkatan dan akronim mempunyai banyak perbedaan dalam hal-hal cara penulisannya. Bentuk penulisan singkatan menurut PUEBI. Menurut PUEBI, ada beberapa cara dan panduan penulisan singkatan yang tepat. Hal ini digolongkan berdasarkan penulisan untuk nama orang, jabatan, nama organisasi, ditulis dengan huruf kapital, dan diikuti tanda titik atau tidak. Yang pertama, singkatan ditulis menggunakan huruf kapital diikuti dengan titik di setiap huruf. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat ditulis menggunakan huruf kapital atau besar, diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan atau huruf itu. Contohnya itu kalian bisa lihat ya, SDR itu saudara, S titik sos yaitu sarjana sosial. Dan yang kedua, singkatan ditulis menggunakan huruf kapital tanpa disertai titik. Setelahnya, singkatan yang terdiri dari huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa diikuti tanda titik. Misalnya, UGM Universitas Gadjah Mada, PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa, PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia, dan UUD yaitu Undang-Undang Dasar.
Penulisan singkatan yang terdiri atas huruf depan setiap katanya bukan nama sendiri. Juga ditulis menggunakan huruf besar tanpa tanda titik. Contohnya yaitu SMA, Sekolah Menengah Atas, PT Persoan Terbatas, KK yaitu kartu keluarga, KTP yaitu kartu tanda penduduk, SIM itu surat izin mengemudi, dan NIP itu nomor induk pegawai. Yang ketiga, singkatan ditulis menggunakan 3 huruf kecil dan diikuti tanda titik. Penulisan singkatan yang terdiri dari 3 huruf atau lebih harus diikuti dengan tanda titik di belakangnya. Misalnya, DSB dan sebagainya, DLL dan lain-lain, HLM, halaman, YBS yang bersangkutan, YTH yang terhormat, TTD tertanda, DKK dan kawan-kawan. Yang keempat, pemakaian singkatan untuk surat menyurat. Kata-kata yang lazim dipakai dalam surat menyurat dapat ditulis dengan singkatan, asalkan masing-masing unsurnya ditulis menggunakan huruf kecil dan diikuti tanda titik di setiap unsurnya. Contohnya, NA atas nama, DA dengan alamat, SD sampai dengan UB untuk beliau. Yang kelima, penulisan singkatan untuk lambang kimia dan satuan ukuran kata yang mempresentasikan lambang kimia. Satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang dapat disingkat tanpa diikuti tanda titik. Contohnya, Na natrium, Mg itu magnesium, Cm itu sentimeter, Ma itu miliampere, EC Celsius, km itu kilometer, L itu liter. Bentuk penulisan akronim menurut PUEBI. Yang pertama, menulis akronim menggunakan huruf kapital tanpa tanda titik. Akronim yang merupakan nama diri, nama lembaga, atau komunitas ditulis menggunakan huruf besar tanpa diikuti tanda titik setelahnya. Contohnya, BIG, Badan Informasi Geospasial, BIN, Badan Intelijen Negara, PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, LAN, Lembaga Administrasi Negara, LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, ID, Ikatan Dokter Indonesia. Kedua, menulis akronim menggunakan huruf kapital di awal kata. Akronim ditulis menggunakan huruf kapital di awal kata apabila merupakan gabungan suku kata atau huruf dan suku kata. Misalnya, Buklot, Badan Urusan Logistik, Suramadu, Surabaya Madura, Mabim, Majelis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia, Sumut, Sumatera Utara, Kowani, Kongres Wanita Indonesia. Yang terakhir, menulis akronim dengan huruf kecil. Akronim yang bukan nama diri berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata. Ditulis menggunakan huruf kecil. Contohnya, Pemilu, Pemilihan Umum, Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rudal, Peruluk, Kedali, Tilang, Bukti Pelanggaran, Iptek, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Terima kasih. Thanks for watching, guys.